Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Fani Reza Violita dari kelompok 9 beserta kedua rekan saya yaitu Rizky Afif dan Yusfina Rahma. Kita akan menjelaskan tentang diagram alur sistem informasi manajemen. Oke, yang pertama ada diagram aliran data atau biasa disebut dengan data flow diagram, merupakan bentuk diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus aliran data sistem yang berguna untuk membantu memahami sistem secara logika. Tujuannya yang pertama yaitu mengindikasikan informasi data yang bergerak melalui sistem. Yang kedua, menggambarkan fungsi-fungsi dari subfungsi yang mentransformasikan aliran data adalah hubungan sistem informasi dan data flow diagram. Sistem informasi sendiri merupakan kumpulan data yang sudah diolah dan terintegrasi yang saling berkaitan untuk menghasilkan informasi yang memiliki nilai. Sedangkan hubungan sistem informasi dengan data flow merupakan permodelan diagram yang menggambarkan tentang hubungan antar penyimpanan secara konseptual, struktur data, dan hubungan antar data. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk membuat DFD atau data flow diagram. Yang pertama, tentukan nama sistemnya, batasan serta terminator apa aja yang ada di dalam sistemnya. Kedua, tentukan apa yang diterima atau diberikan external entity dari atau ke sistem. Ketiga, gambarkan diagram konteks. Diagram ini adalah dekomposisi dari diagram konteks. Caranya bisa dilihat di layar. Lalu rancangan sistem informasi manajemen. Pada perancangan ini ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama menentukan rancangan diagram entitas, lalu membuat basis data yang termasuk di dalamnya merupakan proses normalisasi agar terbentuk basis data yang efektif. Relationship merupakan model data berupa notasi grafis dalam permodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Kemudian ada diagram konteks, merupakan diagram yang mana memperlihatkan sistem sebagai satu proses. Diagram konteks menunjukkan aliran data yang masuk dan keluar dari sistem dan entitas luar. Dari contoh gambar diagram tersebut terlihat bahwa sistem informasi manajemen dipengaruhi oleh 3 terminator utama. Yang pertama ada pimpinan, kemudian ada kasir, dan yang terakhir ada data entry. Macam-macam bagian aliran antara lain yang pertama ada sistem flowchart, merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan tersebut menjelaskan urutan-urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Kemudian ada dokumen flowchart, itu merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir. Kemudian ada skematik flowchart, merupakan bagan alir yang mirip dengan sistem flowchart tadi, di mana bertujuan untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Kemudian ada program flowchart, itu merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Kemudian ada proses flowchart, itu merupakan bagian yang menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Yang terakhir ada flow map, itu merupakan paket perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis dan menampilkan interaksi atau aliran data. Kemudian ada simbol-simbol yang digunakan pada konteks data atau pada data flow diagram juga, seperti terlihat pada contoh gambar tersebut. Jadi setiap simbol itu memiliki makna masing-masing. Yang pertama ada simbol persegi, itu menyatakan himpunan entitas. Untuk kedua ada bentuk garis, itu simbol yang menyatakan penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Yang ketiga itu ada gambar oval, itu menunjukkan atribut. Biasanya di data flow
diagram ini ada 4 gambar, kemudian ada yang bergambar bersimbol bela ketupat, itu menunjukkan relasi. Selanjutnya adalah contoh konteks diagram dan data flow diagram. Pada dasarnya keduanya ini memiliki keterkaitan, yang mana konteks diagram lebih menjelaskan secara keseluruhan dari sebuah sistem, dan data flow ini juga menjelaskan dari penjabaran konteks diagram, yang artinya data flow akan menjelaskan lebih detail dari penjabaran konteks diagram. Yang pertama adalah konteks diagram dari aplikasi ojek online. Yang seperti kita tahu, pelanggan akan mengirimkan data user pada aplikasi ojek online, dan pelanggan akan melakukan pemilihan layanan dengan mengorder dan menentukan lokasi yang akan dituju. Dan data tersebut dikirimkan pada aplikasi, dan driver ojek online akan mengirimkan data drivernya dan akan mengonfirmasi order yang dilakukan oleh pelanggan. Pelanggan juga melakukan pembayaran dan review rating setelah aplikasi memberikan data review dan data tarif selama lama perjalanannya, dan akan memberikan invoice order dan pembayarannya. Setelah pelanggan melakukan review rating, aplikasi ojek online akan mengirimkan pada driver ojek online mengenai data review dan ratingnya. Kedua adalah data flow diagram. Data flow diagram ini sebenarnya sama dengan konteks diagram, namun data flow diagram ini lebih menjelaskan secara detail dari pelanggan harus melakukan login dan melakukan verifikasi, dan melakukan login ulang apabila terjadi login yang gagal, dan kemudian pelanggan juga membayar dengan tunai online, dan pelanggan juga menerima user dan password. Nah, itu adalah video dari kelompok 9 yang menjelaskan tentang diagram alur atau diagram alir. Dan kita ucapkan terima kasih sudah menonton video kita, dan sampai jumpa.